maka yang terjadi adalah bahwa roh-roh yang ada yang memiliki selubung tidak mampu, sulit membuat si manusia atau tubuh alamiahnya, si manusia atau tubuh alamiahnya untuk berbuat baik. Sulit. Ya, pengen berbuat baik tetapi tidak, atau sekedarnya berbuat baik, atau berbuat baik tapi untuk dilihat orang. Sorry, saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi pada makalah yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Tapi kita akan mendengarkan satu lagu pujian terlebih dahulu, saudaraku yang kekasih. Bawa aku Tuhan ke tempat yang lebih tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu. Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Mu di keabadian-Mu. Pertiga dari roh-roh manusia yang pernah turun ke bumi tidak pernah kembali ke surga kekal, dan mereka tersiksa di neraka kekal selama-lamanya. Luar biasa. 2/3, 666/1000, saudaraku yang kekasih. Jadi hanya 1/3 yang akan dapat diperkenankan lulus kembali ke tanah air ilahi kita, surga kekal. Oh, udah. Jadi
tentu dibutuhkan suatu kerja keras, suatu perjuangan. Jangan sampai orang merasa bahwa dia pasti masuk surga, sedangkan tidak pernah memperjuangkannya karena menjadi megalomani iman, merasa manusia pilihan Allah, dan nganggur seumur hidup. Tidak sesuai dengan kebenaran, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, faktor-faktor apakah yang membuat manusia sulit masuk ke surga kekal? Faktor-faktor apakah? Yang pertama, tubuh alamiah kita memiliki roh, tubuh, dan jiwa. Tubuh dan jiwa itu lemah. Ya, tubuh dan jiwa itu lemah. Maka perlu berjaga-jaga. Memang yang masuk surga kekal itu adalah roh saudara. Karena roh saya dan roh saudara itu yang kekal. Sementara tubuh alamiah akan kembali menjadi debu. Tubuh alamiah lemah. Matius 26 ayat 41. Roh penurut. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu dia faktor yang pertama. Saudaraku yang kekasih, dan repotnya adalah sudah diincar oleh maut sejak manusia lahir. Memang ada yang berpendapat manusia lahir itu putih seperti kertas. Yes, putihnya dia nggak berdosa, tetapi memiliki hutang maut sejak Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau akan meremukkan tumit manusia, menghabisi nasib manusia, tubuh alamiahnya. Sehingga manusia lahir kapan saja, di mana saja. Roma 5 ayat 14. Roma 5 ayat 14. Lahir kapan saja, di mana saja. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Maut Adam telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama walaupun tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti Adam dan Hawa, tetapi yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Pelanggaran Adam membuat semua orang jatuh ke dalam kuasa maut. Tadi sudah dibaca. Tumitnya diremukkan oleh iblis. Lanjut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yes. Ya, keadilannya Yesus Kristus datang untuk menghapuskan yang namanya hutang maut. Tapi kita bicara dulu tentang faktor-faktornya. Kenapa 2/3 dari roh manusia kelak akan menuju neraka kekal. Ada yang namanya hukum Allah. Pelanggaran atas hukum Allah, ketidaktaatan atas ketentuan Allah akan mengakibatkan kutuk dan aneka bentuk. Ada penyakit dalam aneka bentuk. Ada penyakit, ada rumah tangga,
ada ekonomi miskin, ada kematian dini. Ada hukum Allah, saudaraku yang kekasih, yang menentukan tadi sudah dibaca. Aku mengadakan permusuhan, salah satu contohnya. Ada hukum alam, ada hukum sebab akibat. Ya, Wahyu 8 ayat 7 sampai 8. Wahyu 8 ayat 7 sampai 8. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Saudaraku yang kekasih, bumi ini memiliki hukum sebab akibat yang dapat membuat kematian dini pada tubuh alamiah manusia. Bisa disebabkan oleh api, gunung berapi, oleh terbakar, dan macam-macam, ataupun air. Di bumi ini ada air, ada api, semua berguna bagi manusia. Tetapi dalam hukum sebab akibat bisa membunuh manusia. Air bisa dilanda banjir, tsunami, dan lain-lain. Tenggelamlah. Saudaraku yang kekasih, ada lagi ketentuan iblis. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Iblis punya ketentuan sejak Adam dalam kuasa dan Hawa dalam kuasanya karena dosa, maka seluruh keturunannya akan dikuasain nasibnya oleh iblis. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Maut dan kerajaan maut mengikutinya, sehingga Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, untuk seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar. Yes, sampar itu penyakit yang merajalela seperti COVID sekarang ini. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudaraku yang kekasih, itu namanya hak membunuh dari Lucifer. Saudaraku yang kekasih, atas manusia yang mengikuti Lucifer sejak Adam dan Hawa. Saudaraku yang kekasih, manusia-manusia yang di dalam kekuasaan iblis, maka punya hak untuk membunuh si manusia kapan saja, di mana saja, memakai cara apa saja. Tentu saja ada lagi bapa segala dusta, yaitu Lucifer, bapa segala dusta. Itu lontarkan absintus, racun maut yang membunuh banyak roh manusia. Ya, racun maut kita udah pernah bahas, saudaraku yang kekasih, sehingga manusia-manusia itu menjadi teracuni oleh bapa segala dusta tersebut. Staf-stafnya Lucifer juga tidak main-main di dalam membunuh manusia. Diambil damai sejahteranya sehingga manusia saling membunuh. Ada lagi penawaran kekuasaan dan kemuliaan dunia sehingga mereka masuk dalam kerajaan maut dan dikuasai oleh iblis. Itu yang terjadi, saudaraku yang kekasih, sehingga tidak mudah untuk kembali ke surga kekal. Dan yang repotnya itu banyak orang tidak merasa. Ya seperti tadi, bayi itu putih. Ya kalau bayinya putih ya memang putih, kalau bayinya orang Afrika ya hitam.
Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya dari bayi sudah ada hutang maut dari orang tua, kakek, nenek, 4 keturunan. Saudaraku yang kekasih, pada orang-orang, manusia-manusia yang memberhalakan sesuatu. Jadi kalau kakek buyut kita punya ilmu-ilmu sihir, ilmu gaib, atau punya jimat-jimat, maka iblis punya hak untuk membunuh, untuk memberikan nasib buruk kepada anaknya, cucunya, cicitnya, dari keturunan pertama sampai ke 4 dari orang-orang yang kemudian mengikut iblis, lebih patuh pada iblis. Saudaraku yang kekasih, manusia-manusia yang berdosa itu selain memiliki hutang maut, selain nasibnya buruk, iblis punya hak untuk memasukkan ke dalam diri si manusia roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu akan mengukir karakter buruk, absintus, dicokolin absintus si manusia, kemudian juga kenajisan, kesombongan, fitnah, yang keji, macam-macam, pembunuhan, pikiran jahat. Saudaraku yang kekasih, sehingga si manusia memiliki nasib yang buruk, si manusia memiliki kejahatan, pikiran jahat, dan seterusnya. Jadi nggak aneh kalau 2/3 dari manusia masuk ke neraka kekal kelak rohnya. Saudaraku yang kekasih, kita masuk ke dalam tadi kelemahan tubuh alamiah. Tubuh rohania, roh manusia hebat. Penurut, tadi udah dibaca ya, penurut. Karena roh saudara adalah, roh saya adalah bagian yang satu-satunya yang kekal. Satu, yang kedua, dia bertanggung jawab atas perbuatan tubuh alamiah yang ada di dalam dirinya. Saudaraku yang kekasih, maka roh bertanggung jawab. Kalau tubuh alamiah saya usianya 74 tahun, mungkin saudara ada yang jauh lebih muda, ada yang lebih tua, itu baru segitu. Tetapi roh saudara, roh saya itu usianya sudah bermiliar tahun. Bumi ada itu roh kita udah ada. Waktu bumi diciptakan itu roh kita ngeliat. Jadi usianya udah ada, makanya dikatakan makhluk tua-tua. Ya, makanya dikatakan makhluk tua-tua. Nah, makhluk tua-tua ini diberi tubuh alamiah yang lemah tadi. Lalu ketika tubuh alamiah berdosa dan atau memiliki apa yang disebut hutang maut, maka roh si manusia akan dimasukkan ke dalam kerajaan maut oleh iblis. Ya, itulah yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Sehingga roh tidak berdaya, roh mati. Maka pada waktu Adam dikatakan, ketika engkau makan buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat, engkau akan mati. Ada yang bilang, loh buktinya setelah makan kok Adam gak mati? Yang mati rohnya, Mas. Yang mati itu rohnya. Roh mati kayak apa sih, Pak? Roma 7 dikatakan di situ ayat 20 sampai 24. Roma 7 ayat 20 sampai 24. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku berbuat apa yang rohku nggak kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, bukan rohku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa yang diam di dalam aku. Lanjut. Demikianlah aku dapati hukum ini,
Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, Yes, yang jahat itu ada padaku. yang jahat ada padaku. Jadi iblis itu ketika seseorang berdosa, dia punya hak untuk memasukkan roh-roh jahat dalam diri si manusia. Sehingga roh tidak mampu, roh mati tidak mampu menguasai tubuh alamiahnya. Ada selubung. Roh memang memiliki hikmat sejak diajarkan sebelum setelah turun ke bumi, tapi belum jadi manusia, masih di Eden bumi, diajarkan hikmat beribu tahun, miliar tahun. Saudaraku yang kekasih, sehingga memang harus bertanggung jawab. Roh tahu kok pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Roh tahu. Tubuh mungkin nggak tahu, apalagi masih bayi, masih kecil, nggak tahu. Rohnya tahu. Roh saudara tahu, roh saya tahu. Saudaraku yang kekasih, ada selubung yang menutupi. Jadi kita, kalau saudara beragama A, B, C, maka tidak faham hukum Taurat yang dianut oleh saudara. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Nggak ngerti. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, Yes, membaca Taurat yang dianut oleh si manusia. Lanjut. karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Yes. Maka orang dibutuhkan lahir kembali, nanti kita bahas. Saudaraku yang kekasih, maka yang terjadi adalah bahwa roh-roh yang ada, yang memiliki selubung, tidak mampu, sulit membuat si manusia atau tubuh alamiahnya, si manusia itu tubuh alamiahnya untuk berbuat baik. Sulit. Ya, pengen berbuat baik tetapi tidak, atau sekedarnya berbuat baik, atau berbuat baik tapi untuk dilihat orang. Sorry, saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Maka manusia-manusia yang demikian situasi dan kondisinya demikian, yakni ada dosa dan kejahatan dalam dirinya, kalau meninggal maka rohnya akan masuk ke alam maut. Itu yang mengerikan pertama. Belum neraka kekal, baru alam maut. Ya, di alam maut rohnya manusia disiksa. Ada yang kemudian sadar, ada yang kemudian menghujat Allah. Ya, Lucifer sudah dipenjara di jurang maut, disiksa di sana selama 1000 tahun, tetapi dia malah tetap melawan Allah. Juga roh manusia. Kenapa? Karena rohnya manusia itu dinamis. Saudaraku yang kekasih, maka kemungkinannya kecil sekali kalau ketika seseorang masuk ke alam maut. Sehingga jangan sampai, kita harus fahami sekarang, kita harus perjuangkan sekarang supaya tidak perlu masuk alam maut kalau meninggal, amin. Supaya tidak disiksa kubur kalau si manusia meninggal. Saudaraku yang kekasih, jadi seperti apa caranya, Pak Matius, supaya bisa kembali ke surga kekal, sehingga kami termasuk kelompok yang sepertiga? Oke, sudah berkali-kali sesungguhnya, tetapi akan kita bahas secara garis besar, secara lebih difahami. Kalau Anda rindu untuk kembali ke tanah air ilahi, ya, perjuangkan sejak sekarang. Jadi nggak ada kalau banyak orang pokoknya setor segini, nggak ada, itu nggak ada. Ya, ada perbuatan baik, apalagi cuman receh-receh. Ya, mungkin saudara nyetor sebulan atau seminggu 1 miliar,
Tapi karena hartanya saudara ada 1 triliun, maka ya nggak ada apa-apanya, itu receh bagi orang yang punya 1 triliun. Jadi ya gimana jalan keluarnya? 1, bersimpuh. Bertobat total kalau bersimpuh itu istilah saya. Di hadapan yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kenapa? Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Karena hanya dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut, yang bisa melepaskan saudara dan saya dari cengkeraman tubuh alamiah, cengkeraman maut tubuh alamiah, dan penjara kerajaan maut roh saudara. Hanya dia. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Yang akhir. Dan yang hidup. Yang hidup. Memang ketika dia menjadi manusia 100% memang mati. Ya, di kayu salib. Sehingga kematian tubuh alamiahnya membuat si Lucifer masuk ke alam maut, jurang maut. Lanjut. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Aku hidup Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut. Aku memegang segala kunci maut untuk keperluan melepaskan nasib buruk dari manusia. Dan kerajaan maut. Dan kerajaan maut, nasib buruk dari roh manusia bagi yang percaya dan yang datang bersimpuh di hadapannya, mengaku dosa, bertobat total. Saudaraku yang kekasih, dan selanjutnya tentunya tidak hanya mengaku dosa sekali, no. Ya, selanjutnya saudara harus akrab dengan Tuhan, digembalakan secara pribadi. Tentu saja pertama-tama saudara bersyukur karena roh apa yang disebut sebagai upah dosa atau sebagai hutang maut, hutang dosa dan hutang maut, terlepas dari hukum dosa dan hukum maut, saudara bersyukur dulu. Apa kata bersyukur? Bersiap untuk saya ikut Engkau Tuhan. Bersiap untuk saya digembalakan oleh Engkau Tuhan. Itu bersyukurnya. Lalu saudara mulai akrab dengan dia, yang awal dan yang akhir, pemegang kunci maut dan kerajaan maut, supaya nasib saudara diubah oleh dia. Ukurannya akan diukurkan kepada saudara. Kenapa demikian? Perhatikan baik-baik. Yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Saya cerdik ilahi, saudara. Kenapa? Dialah yang menentukan nasib roh manusia masuk surga atau masuk neraka. Kenapa? Dialah yang hakim agung yang akan menghakimi seluruh roh manusia. Amin. Dia. Maka saya mau akrab dengan dia selama saya masih hidup, supaya nanti tidak perlu dihakimi. Amin. Itu, mari kita berpintar diri. Mari kita memakai akal budi kita, logika kita juga boleh. Saudaraku yang kekasih, yang dibutuhkan adalah Yohanes 10 ayat 15. Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 15. Ya itu.
Ayat 14. Akulah gembala yang baik, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, aku mengenal domba-dombaku. dan domba-dombaku mengenal aku. Yes. Domba-dombaku, saudara, mengenal dia. Tidak cuma mengenal foto-foto, gambar-gambar, bukan foto, gambar-gambarnya yang ganteng, itu manusia 100%, sudah mati. Yang dikenal itu rohnya, saudara. Yang dikenal itu roh Allahnya sekarang. Ya, coba kita tengok sekarang. Yang awal dan yang akhir, Wahyu 1 ayat yang ke-14. Wahyu 1 ayat 14. Kepala dan rambutnya putih, Kepala dan rambutnya putih, ayat 13 dulu. dan di tengah-tengah kaki Dian itu, Di tengah-tengah kaki Dian adalah murid-murid Tuhan. Orang-orang yang ikut Tuhan, bukan soal agama nih. Murid-murid Tuhan yang ada di sekitar Tuhan, digembalakan oleh Tuhan secara pribadi. ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah, Serupa anak manusia, artinya ya dia anak manusia, serupa karena dulunya tubuh alamiahnya, tapi tubuh alamiahnya nggak ada. Lalu seperti apa rupanya? berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, Lanjut. dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, memiliki kekuatan untuk memeluk saudara, memegang saudara erat-erat dalam kehidupan saudara dan saya. kepala dan rambutnya putih, Kepala dan rambutnya putih, tanda ketaatan kepada Allah Bapa, ketaatan pada hukumnya. Lanjut. bagaikan bulu yang putih meta, Yes. dan matanya bagaikan nyala api. Kekudusan, matanya bagaikan nyala api. Ingat, pada waktu jadi manusia nggak kayak gitu. Tetapi sekarang sudah menjadi yang awal dan yang akhir, matanya bagaikan nyala api. Bisa menghanguskan. Saudaraku yang kekasih, manusia-manusia, menghanguskan manusia-manusia yang ikut iblis. Lanjut. Dan kakinya mengilap bagaikan tembaga membara, Memiliki kekuatan menginjak kaki di antara umat manusia. di dalam perapian, suaranya bagaikan desa air bah. Suaranya bukan seperti dulu lemah lembut. Sampai kemana-mana di seluruh muka bumi. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, Tangan kanannya memegang 7 bintang. Menguasai seluruh malaikat terang di muka bumi. Amin. Menguasai seluruh malaikat terang di muka bumi. Lanjut. dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, Dari mulutnya keluar firman Tuhan, sebilah pedang yang bermata 2, artinya bisa membelah. Apakah itu keinginan saudara? Apakah itu pikiran saudara? Apakah itu bla 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 yang ada dalam diri saudara? Allah tahu. Sang awal dan yang akhir tahu. dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yes, terang ilahi menerangi seluruh umat roh manusia. Tinggal saudara mau nutup roh saudara atau diselubungin. Edipenoni. Saudaraku yang kekasih. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mari kita pakai fasilitas yang diulurkan. Datanglah kepadaku, hei yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, mau enggak ku kendalikan. Dan belajarlah kepadaku, mau enggak belajar kebenaran. Maka aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Masalah yang utama tadi adalah masalah yang tadi kita bahas adalah bahwa yang sulit masuk surga kekal ada 2/3 yang kemudian akan
menghuni disiksa di neraka kekal. Kasihan. Tetapi saudaraku yang kekasih, bagi manusia-manusia, Yohanes 10 ayat 3 sampai 4, bagi manusia-manusia yang digembalakan oleh Sang Hakim Agung sejak hidup ini, sejak sekarang ini. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Menuntut keluar. Jadi sekali lagi bukan urusan agama apapun, bukan urusan Taurat yang manapun, secara pribadi akan dituntun keluar oleh dia. Luar biasa. Lanjut. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Yes. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Iya. Mengenal dan dikenal. Mengenal. Kita ikut. Mau nggak dikendalikan oleh dia? Yakub yang kupasang. Yang terakhir. Selanjutnya. Saudara, tempat yang paling aman, tempatnya tanda kutip, yang paling aman di muka bumi ini, yang membawa saudara, roh saudara, tubuh alamiah saudara, memiliki nasib yang baik. Nasib yang baik bagi roh manusia adalah terlepas dari kerajaan maut. Kalau rohnya kalau meninggal, rohnya masuk ke Firdaus. Pada waktu pasca kiamat nanti, roh-roh manusia dari Firdaus akan langsung dibawa ke surga kekal. Itu dia, itu yang sepertiga. Pengen? Cari dahulu kerajaan Allah. Setelah saudara bersimpuh di hadapan yang awal dan yang akhir, saudara akan digembalakan secara pribadi. Lalu saudara akan dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Di mana di dalam kerajaan Allah sudah banyak vlog ilahinya. Saudara tinggal setel lagi, saudaraku yang kekasih. Tetapi satu hal dulu, Pak Matius, kalau itu soal rohnya nanti, soal tubuh alamiahnya saudara, nasibnya buruk mau diubah, bisa. Tetapi tentunya masuklah kerajaan Allah. Masuk dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami minum? Kelihatannya sederhana ya, saudaraku. Tapi banyak orang minum yang miliat. Makanan miliat, artinya duniawi. Tetapi, lanjut. Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu, Allah tahu. Anda memerlukan, kita memerlukan semua itu. Keperluan tubuh alamiah kita. Dia tahu. Lanjut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara hari ini butuh apa? Besok butuh apa? Saudara hari ini harus melakukan apa untuk Tuhan? Besok melakukan apa untuk Tuhan? Tuhan akan atur. Lanjut. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yes. Saudara tidak perlu menumpuk masalah. Saudara tidak lalu terbungkuk-bungkuk atas kesusahan dalam hari ini, hari besok, hari lusa. Manut aja sama Tuhan. Digembalakan Tuhan. Tuhan akan pagi-pagi jam 4 atau jam 5 saudara bangun, saudara sudah harus Tuhan, saya siap kerja untuk Tuhan. Apa yang harus saya lakukan untuk kemuliaan namamu?
Tuhan tahu, aku tahu kebutuhanmu kok. Saudaraku yang kekasih, Dia tahu persis. Dan di dalam kerajaan Allah terlalu banyak hidangan-hidangan lezat untuk roh saudara. Karena saudara dan saya ingat bahwa sebelum kita turun ke bumi, kita pengen menjadi anak Allah yang maha tinggi, yang memiliki upah ilahi yang tinggi, mutu roh yang tinggi, ya kan? Dan masih banyak lagi kebutuhan ada dalam kerajaan Allah di bumi ini. Saudara tinggal masuk dan berkarya di sana bersama Tuhan, berproduktif ilahi bersama Tuhan. Banyak detailnya, ada hidangan-hidangan mewah dalam kerajaan Allah, judulnya. Ada panjang usia dan lepas dari malapetaka. Ada dapatkah Anda berkomunikasi dengan Tuhan? Ada semua itu. Saudara bisa saksikan. Dan now kita berdoa. Mari Bapa, anak-anakmu yang hadir kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk digembalakan Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama menuju surga kekal. Supaya kami boleh termasuk yang sepertiga yang Tuhan perkenankan untuk kembali ke tanah air ilahi, ke surga kekal. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.